Saya sih nggak heran lihat masalah rendang babi yang tiba-tiba jadi trending itu. Lebih nggak heran lagi lihat siapa tokoh-tokoh yang mentrendingkannya. Rata-rata orangnya ya itu juga yang suka cari panggung supaya dapat pemberitaan media seolah-olah mereka peduli pada masalah. Tapi sebenarnya mereka punya kepentingan pribadi untuk dapat nama. Apa sih permasalahan di rendang babi ini? Toh yang namanya babi udah pasti nggak halal buat seluruh muslim di dunia. Mau dijadikan sop iga, mau dijadikan tengkleng, mau dijadikan rawon. Kalau bahan dasarnya babi, ya sudah pasti haram. Sudah, nggak perlu didebatkan. Kecuali yang jualan nggak bilang babi, terus ditawarkan ke yang muslim. Itu jelas kurang ajar. Itu sama seperti di India, kalau mereka menganggap sapi itu suci, terus mereka dihidangkan masakan berbahan dasar sapi. Itu bodoh namanya, cari masalah. Tapi ya gitulah mereka dari dulu. Masalah Injil berbahasa Minang, terus pohon cemara yang identik dengan Kristen selalu jadi bahan perdebatan. Kayak nggak ada bahan lain aja untuk dibicarakan. Selalu yang diributkan masalah agama, seolah-olah dunia ini hanya sibuk dengan agama saja. Yang ginian nih, bahan gorengan yang selalu disambar politisi macam Fadly Zon yang lalu berbicara seolah-olah mewakili umat Islam. Berapi-api kalau bicara agama, tapi kalau masalah korupsi banyak diamnya. Apalagi kalau yang korupsi itu orang di partainya sendiri. Yang lucu lagi, beberapa kepala daerah seperti Gubernur Sumbar dan Gubernur Jawa Timur yang seperti dapat angin dengan isu ginian. Gubernur Sumbar, kita udah tahulah orangnya gimana dan dari partai apa. Dulu juga ribut masalah kitab Injil berbahasa Minang. Sekarang dia katanya sih sedang dalam masalah karena namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi dana hibah KONI Kota Padang. Meskipun dia membantah, tapi kejaksaan juga nggak mau terima bantahan itu begitu saja. Penyelidikan jalan terus dan mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Kalau terjadi sesuatu, wah bisa malu banget orangnya. Yang lucu juga itu Gubernur Jawa Timur. Apa kabar Jawa Timur? Kok tiba-tiba ikut-ikutan ngeributin masalah rendang babi sampai harus inspeksi warung Padang segala dan berfoto dengan banyak makanan Padang di depannya? Kenapa nggak sibuk bahas kerugian peternak di Madura ketika ratusan sapi di sana diserang penyakit mulut dan kuku? Bagaimana cara mencegahnya dan apa yang dilakukan, itu yang penting buat warga, bukan masalah rendang babi. Peternak sapi mah nggak peduli sama babi, karena sapi mereka sakit dan potensi kerugian mereka sekarang sedang besar. Tapi begitulah kualitas banyak politikus kita, apalagi mereka yang menjadi, maaf ya, kepala daerah. Ketika nggak ada prestasi yang bisa dibanggakan, mereka akhirnya cari isu-isu remeh tapi populer untuk mengangkat citra. Urusan mereka citra bukan kerja. Belum banyak yang bisa dibanggakan dari kedua daerah itu dengan skala nasional yang membuat bangga warganya. Mereka pengen cari suara dengan menumpang isu, tapi nggak tahu sudah banyak orang yang muak dengan model pencitraan seperti itu. Mungkin kalau zaman Orde Baru oke lah, banyak media yang bisa dibayar untuk mengangkat nama kepala daerah dengan pencitraan. Tapi sekarang zamannya media sosial, di mana orang sudah sadar kalau biasanya pejabat yang suka bangun citra itu kebanyakan nggak bisa kerja. Tiba-tiba tertangkap KPK aja. Boya ada prestasi yang dibicarakan di tingkat nasional. Seperti waktu Jokowi jadi wali kota Solo dulu. Berhasil memindahkan ratusan pedagang dengan cara yang unik dan jadi bahan pembicaraan.
Agama selalu dipakai para pejabat untuk menutupi kerja mereka yang kurang beres. Malah ada yang menutupi korupsi mereka dengan topeng agama, berlindung di balik sana. Banyak tuh pejabat-pejabat daerah yang topengnya agama tetapi korupsinya ya juga gila-gilaan. Bahkan wali kota Bekasi yang suka pencitraan sebagai sosok religius, kode korupsinya pun religius, pakai bahasa sumbangan masjid. Gila kan? Saya jujur aja selalu curiga dengan pejabat-pejabat yang suka menumpang isu receh, apalagi itu isu agama. Biasanya ada bangkai yang mereka tutupi terus dibungkus dengan citra supaya mereka tampak agamis, supaya dapat pembelaan dari masyarakat. Lah dia agamis kok, gak mungkin lah mencuri. Udah banyak kejadian, jadi itu bukan barang aneh lagi. Umat Islam sekarang banyak mengalami kemunduran berpikir karena guru-guru agamanya juga cara berpikirnya mundur. Saya tuh kebayang ya di zaman Ibnu Sina, seorang ulama yang juga dikenal jago di ilmu kedokteran, dan Al-Khawarizmi, seorang ulama juga yang disebut sebagai bapak telematika. Lihat, perdebatan mereka pasti tentang ilmu. Mereka sibuk dengan hal-hal besar, penemuan buat banyak manusia, dan tertantang dengan kemajuan di dunia barat. Tapi umat Islam sekarang lebih sibuk ribut tentang babi, tentang salib, tentang cemara. Hal remeh-temeh yang sama sekali nggak ada ilmu di dalamnya. Atau mereka memang nggak punya ilmunya. Cuman sibuk bicara hadis, bicara ayat, tapi nggak gerak kemana-mana. Kerjaannya cuman ngumpulin jemaah dengan modal popularitas. Heran juga, di negara mayoritas Islam ini ada yang bilang kalau pemerintah kita itu Islamfobia. Setahu saya, yang banyak sekarang adalah salibfobia, cemarafobia, bahkan sekarang ada babifobia. Fobia kok banyak amat, nggak nanggung-nanggung. Dan model seperti ini akan terus ada dan berkembang sesuai dengan semakin cepatnya internet. Mereka memanfaatkan teknologi untuk mencari mangsa, bukan untuk mencerdaskan umatnya. Karena di zaman sekarang, teknologinya semakin pintar, tapi penggunanya semakin bodoh dan barbar. Saya seruput dulu kopinya. Markidas, mari kita cerdas. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.